Meraih pegangan buku dari San Biru, tetua Mo meliriknya dan seluruh tubuhnya bergetar. Ini seharusnya tidak mungkin, kan? Baiklah, apakah masih ada sesuatu yang kamu tidak yakin bahwa kamu ingin berkonsultasi? Jika tidak, aku akan pergi. Zhang Zuan menatap mereka dengan bingung di wajahnya. Apakah dua orang ini sakit? Jika mereka ingin berkonsultasi dengannya, mereka seharusnya mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih sulit. Namun, mereka memilih untuk bertanya kepada mereka yang telah dijawab dalam buku-buku. Dia bahkan tidak perlu mengocok otaknya untuk mendapatkan jawaban bagi mereka. Betapa membosankan. Untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka adalah seorang pustakawan dan ahli, sedangkan yang lain adalah guru yang memiliki reputasi dan populer. Puih, untuk tidak dapat menandingi transender seperti aku, mereka benar-benar kurang pengetahuan. Jika kamu tidak keberatan, aku punya pertanyaan lain yang lebih yang telah mengganggu aku. Bagaimana kamu menafsirkan mengedarkan siklus Qi mencerminkan pandangan 10.000 ciptaan? Menekan ketidakpercayaan dalam benaknya, tetuamu terus bertanya. Tetua lain telah mengajukan pertanyaan ini dengannya beberapa hari yang lalu. Setelah bingung, dia telah mencari pavilion kompendium untuk mencari jawaban, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, ia hanya bisa berangkat dari perpustakaan putus asa. Sekarang, anak muda sebelum dia telah menjawab beberapa pertanyaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk membawanya. Kamu bahkan tidak tahu itu? Zhang Zuan menatapnya, seolah dia sedang melihat seorang idiot. Itu adalah dasar kultivasi terbaik, oke? Ini merujuk pada fenomena ketika Qi seseorang bersikulasi melalui tubuh seseorang dalam siklus yang lengkap. Pikiran seseorang tampaknya berada dalam kondisi berkeliaran di seluruh dunia saat mereka memahami aturan di balik kreasionisme. Kata-kata ini direkam dalam Bai Teori Darah dan Qi Bai Bai Ming Senior. Buku itu ada di raket 27 dan penjelasannya ada di halaman ke-69. Mengedarkan siklus Qi mencerminkan pemandangan 10.000 kreasi. Ini adalah salah satu dari beberapa ajaran tanpa celah yang ada dalam manual teknik budidaya Factor 1 dan sehingga meninggalkan kesan yang cukup baik bagi Zhang Zuan. Kebetulan pendahulu Akademi Hongtian pernah menguraikannya, jadi dia memberikan pemberitahuan tambahan padanya. Mengapa seorang tetua yang merupakan penjaga perpustakaan kompendium perlu mengarahkan pertanyaan semudah itu kepadanya? Tetua Mo tidak segera membalas kata-katanya, dan seperti halnya San Biru, berjalan ke pavilion kompendium dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, dia menemukan buku berjudul Teori Darah dan Qi, dan membalikannya ke halaman 69. Tubuhnya terhuyung. Persis seperti yang dia gambarkan. Beberapa hari yang lalu, tetua itu membolak-balik banyak manual rahasia yang berbeda, tetapi tidak dapat menemukan jawaban untuk pertanyaannya. Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa itu akan dicatat dalam buku yang tidak jelas. Buku yang begitu tidak jelas untuk berpikir bahwa dia akan membacanya, sampai-sampai bahkan mengingat halamannya. Tetuamu merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan semuanya tampak begitu menggelikan baginya dalam sekejap ini. Jika bukan karena pertimbangannya akan citranya, dia mungkin sedang menarik-narik ujung rambutnya saat ini. Beberapa saat yang lalu, dia menuduh pihak lain menyebabkan masalah di perpustakaan. Pada akhirnya, dia tidak hanya membaca buku dengan benar, dia bahkan menghafal isi yang terkandung di dalamnya. Dia merasakan sengatan api di wajahnya, dan dengan sungguh-sungguh berharap agar liang muncul. Liang itu artinya lubang ya guys. Dan berharap agar liang muncul agar dia bersembunyi di dalamnya. Apakah dia benar-benar guru yang sama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru? Jika Zhang Zuan bisa menjadi yang terakhir dengan tingkat pengetahuan seperti itu, bukankah ini berarti ia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan nilai 0? Baiklah, di masa depan, baca lebih banyak buku. Jawaban atas pertanyaan yang kamu ajukan semuanya terekam di dalamnya. Melihat ekspresi terkejut mereka, Zhang Zuan memberi kuliah mereka dengan nada yang dalam. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat kakinya untuk berjalan pergi. Dia terlalu lapar. Jika dia tidak mendapatkan makanan dalam waktu dekat, dia mungkin benar-benar pingsan karena kelaparan. Zhang Zuan Lause, tunggu aku. Baru sekarang San Biru pulih dari terkejutannya, dan dia dengan cepat menyusul Zhang Zuan. Apalagi yang kamu inginkan?
Zhang Zuan berkata dengan nada sedikit kesal. Apakah wanita ini sakit atau semacamnya? Aku sudah mengklarifikasi pertanyaan kamu untuk kamu. Apakah kamu sudah selesai? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku lapar dan ingin makan? Aku belum makan juga. Apakah kamu ingin berbagi makanan dengan aku? Shen Biru menggertakkan giginya. Dia adalah Aphrodite dari akademi. Aphrodite itu artinya Dewi kecantikan ya guys. Dia adalah Aphrodite dari akademi. Banyak pria yang mengajaknya makan hanya untuk ditolak olehnya. Dia bahkan belum menerima satupun dari tanggal makan yang tak terhitung jumlahnya dari Sang Bin. Kekagetan yang dihasilkan oleh pemuda ini dalam dirinya hari ini membuatnya penasaran tentang dia. Jadi dia memutuskan untuk mengajaknya kencan agar memanfaatkan kesempatan untuk melihat apa yang menyebabkan perubahan dalam dirinya. Kamu ingin aku mentraktirmu? Zhang Zuan menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa yang kamu pikirkan? Jika kamu ingin makan, gunakan uang kamu sendiri. Bagaimana kulit seseorang bisa begitu tebal? Kamu memiliki pertanyaan untuk aku, jadi aku menjawabnya untuk kamu. Kamu masih mengharapkan aku untuk mentraktir kamu setelah itu. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah meneliti banyak film aksi. Tetapi meskipun demikian, dia benar-benar tertutup. Dia belum pernah benar-benar melakukan kontak dengan lawan jenis sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa memahami pikiran seorang wanita? Kamu melihat tatapan pemuda itu dan mendengar kata-katanya. Shen Biru hampir menembakkan seteguk darah dan pingsan. Aku seorang wanita cantik, oke? Wanita cantik memiliki hak istimewa. Begitu banyak orang yang mengundang aku keluar untuk makan dan aku menolak semuanya. Namun ketika aku mengajakmu kencan, kamu menatapku seolah-olah aku monster. Tak tahu malu kepalamu. Aduh, ngamuk dia Shen Biru ya. Dia itu wanita paling cantik gitu loh, guru populer. Banyak yang ngajak dia makan, ngajak dia kencan, ditolak semua sama dia. Pas giliran dia berinisiasi untuk ngajak si Zhang Zuan kencan, malah dia bilang pengen ditraktir katanya. Dia langsung marah kan, langsung dibilang tak tahu malu. Aduh, oke kita lanjut guys ya. Adakah orang di dunia ini yang akan menyebut wanita cantik seperti itu? Wanita itu diambang akan mengamuk. Baik, aku akan mentraktirmu, oke? Aku akan mentraktirmu. Sambil menggertakkan gigi peraknya, Shen Biru mengucapkan kata-kata ini. Kamu mentraktir aku? Zhang Zuan berhenti sejenak karena dirinya sebelumnya menjadi guru terburuk di akademi, penghasilannya hampir dapat diabaikan. Karena itu, bukan hal yang buruk jika seseorang mentraktirnya. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya. Tidak masalah dengan aku, tapi aku ingin makanan mewah. Aku tidak akan makan sembarang pancake, mantou dan goreng biasa. Mantou itu bapau ya guys. Pada dasarnya dia berarti tidak akan makan jalanan ya. Biasanya bapau itu di negeri Cina itu hanya makanan pinggir jalan ya. Shen Biru mengamuk lagi. Mantou dan pancake goreng. Persetan dengan itu. Ayo pergi. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia takut jika dia terus berbicara dengannya, dia akan mati karena marah. Perpustakaan Jalan Surga memungkinkannya untuk melihat kekurangan dari semua keterampilan dan mingmen semua orang. Namun, itu tidak dapat mengintip ke dalam hati seorang wanita. Zhang Zuan tidak menyadari fakta bahwa ia telah membuat kecantikan nomor 1 Akademi Hongtian menjadi marah sampai-sampai muntah darah hanya dengan beberapa kata-kata sederhana miliknya. Mengikuti di belakang Shen Biru, Zhang Zuan berjalan di sepanjang trotoar menuju pintu masuk kampus. Maksudnya ke akademi ya guys. Meskipun pemandangan alam di Akademi Hongtian tidak seterang sekolah dalam kehidupan sebelumnya, itu masih merupakan pemandangan yang sangat indah di bawah cahaya bulan. Diselimuti oleh energi roh, atmosfernya tampak sangat tenang dan damai. Dalam kehidupan sebelumnya, ia dikelilingi oleh gelembung Hubble dan kabut asap dapat ditemukan di mana-mana. Itu sangat berbeda dari ketenangan yang bisa dialami di sini. Zhang Zuan tanpa sadar memendamkan dirinya dalam pemandangan yang mempesona ini. Berjalan di depan, Shen Biru berpikir bahwa pemuda yang mengikuti di belakangnya akan dengan sengaja mengajukan beberapa pertanyaan untuk memecah keheningan yang canggung. Namun, setelah tidak ada suara untuk jangka waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat.
Melirik sekilas, dia terkejut. Pria muda itu berjalan dengan tenang ketika cahaya bulan menyinari sosoknya. Gambar itu mengingatkan pada lukisan yang tenang. Ini Will of Mine, dua dan Heart of Tranquil Water. Matanya menyipit. Pejuang tidak hanya mengolah Zenki dan tubuh fisik mereka. Yang lebih penting bagi mereka adalah pikiran mereka. Semakin kuat pikiran seseorang, semakin besar kendali yang mereka miliki atas kultivasi mereka. Akibatnya, kultivasi seseorang dapat melonjak lebih cepat, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai ketinggian yang lebih besar di masa depan. Itulah alasan mengapa para pakar mengklasifikasikan kehendak pikiran ke dalam berbagai tingkatan. Heart of Tranquil Water adalah dua dan bidangnya. Pikiran lebih sulit dilatih daripada teknik pertempuran. Dikatakan bahwa dari seluruh akademi, hanya kepala sekolah yang telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Sen Biru yang terkenal memiliki bakat tak tertandingi dan telah mencapai Fighter 5 dan pada usia 20 tahun. Nomor 2 setelah jenius muda terkenal Bai Wangye, masih jauh dari Will of Mine 2 dan. Wangye itu artinya pangeran ya guys. Awalnya, dia berpikir bahwa akan terlalu sulit bagi orang kedua untuk mencapai tingkat seperti itu. Tetapi tidak pernah dalam mimpinya, dia berani berpikir bahwa guru sampah di mulut orang lain benar-benar akan mencapai ketinggian seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia menyaksikannya secara pribadi, dia tidak akan pernah mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Itu Will of Mine 2 dan. Ini adalah ketinggian yang lebih sulit untuk didaki daripada Fighter 6 dan 7 dan. Mungkinkah itu dia sama sekali bukan sampah, tapi dia sengaja mencetak angka 0 dalam ujian kualifikasi guru untuk memanfaatkan penghinaan dan cemoohan orang lain untuk meredam kehendaknya. Tiba-tiba, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Di masa lalu, dia tidak memiliki banyak kontak dengan Zhang Zuan Lause, jadi dia tidak benar-benar menyadari urusannya. Hari ini, melalui percakapan mereka, dia menyadari bahwa dia tidak hanya berpengetahuan luas, dia bahkan mencapai Will of Mine 2 dan Heart of Tranquil Water. Itu adalah level yang diimpikan banyak orang, tetapi tidak pernah tercapai dalam hidup mereka. Sepertinya, hasil ujian kualifikasi gurunya semuanya berpura-pura. Tujuan sejatinya adalah memanfaatkan cemoohan orang lain untuk melatih pikirannya, sehingga dapat menembus kehendak pikiran 2 dan. Dia berpikir sulit dipercaya bahwa seseorang dengan kehendak pikiran seperti itu tidak akan dapat mencapai lulus ujian kualifikasi guru yang sederhana. Teruskan bertindak. Lihat bagaimana aku akan mengekspos kamu. Berpikir tentang bagaimana dia ditipu oleh orang ini, dia menggertakkan gigi peraknya dengan erat. Orang ini terlalu benci. Dia tegas untuk mencari kesempatan untuk mengekspos dia di depan orang lain. Sangat cepat, kesadaran Zhang Zuan kembali dari dunia spiritual mistis dan matanya menyala. Setelah membaca begitu banyak buku, wajar jika dia akan memahami pentingnya kehendak pikiran. Aku seorang transcender, setelah mengalami hidup dan mati, wajar bahwa kehendak aku akan lebih kuat daripada kebanyakan. Lebih jauh lagi, aku berkultivasi di perpustakaan jalan surga. Jadi Zenki aku semurni air jernih. Itu normal untuk mencapai Will of Mine 2 dan begitu cepat. Dia sangat gembira akan hal itu, tetapi itu tidak mengejutkan. Jika dia masih seperti orang biasa lainnya, ketika dia memiliki alat saleh bernama perpustakaan jalan surga, dia mungkin juga membeli gumpalan tahu dan bunuh diri di atasnya. Tetap diam sepanjang jalan, mereka segera tiba di pintu masuk akademi. Pavilion Hongtian. Melihat dua kata besar di hadapannya, Zhang Zuan mengangguk. Ada ingatan tentang kedai ini dalam ingatan diri sebelumnya. Hongtian Pavilion adalah kedai paling mewah di Akademi Hongtian. Setiap makan di sini akan membuat lubang di dompet seseorang. Karena bayarannya yang kecil, diri sebelumnya tidak pernah ke sini sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa Sen Biru hanya akan membawanya ke beberapa restoran kasual. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu murah hati untuk membawanya ke sini. Seperti yang diharapkan dari kedai terkenal. Perabot di dalamnya megah, banyak penerangan malam mutiara,
seukuran kepalan tangan tertanam di dalam dinding kedai, membuat seolah-olah masih siang hari. Mereka duduk di meja di samping jendela. Apa yang kamu inginkan? Shen Biru menatap pemuda di depannya. Apa saja, Zhang Zuan menunjuk. Karena kamu yang mentraktir, aku akan makan apapun yang kamu pesan. Belum pernah kesini sebelumnya, dia tidak tahu hidangan apa yang enak di sini. Karena orang lain membayar, dia tidak bisa repot memikirkannya. Melihat ekspresi pemuda yang tampaknya tegas untuk mengambil keuntungan dari kekayaannya, Shen Biru merasa amarahnya meluap. Namun karena ini bukan situasi yang baik untuknya menyalah, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dengan santai memesan beberapa hidangan. Zhang Lause, apakah 0 dalam ujian kualifikasi guru kamu disengaja? Setelah memesan, Shen Biru menatap pemuda itu di hadapannya lekat-lekat. Disengaja. Tidak yakin mengapa yang terakhir akan mengajukan pernyataan seperti itu. Zhang Zuan berhenti sejenak sebelum menjawab. Tentu saja tidak. Saat itu, selama periode ujian kualifikasi guru, dia belum melampaui dan dirinya sebelumnya juga tidak memiliki perpustakaan jalan surga. Dengan demikian, tidak mungkin hasilnya akan menjadi tindakan. Mengetahui bahwa dia akan menyangkalnya, Shen Biru tertawa dingin di benaknya. Menyangkal itu, lihat bagaimana aku akan mengekspos warna sejati kamu. Karena kita bebas sekarang, aku punya beberapa pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Zhang Lause, maukah kamu membantu aku mengklarifikasi keraguan aku? Sebuah ide muncul di benak Shen Biru dan dia bertanya. Lanjutkan. Karena pihak lain mentraktirnya untuk makan, dia harus menjawab 1 atau 2 pertanyaan sebagai imbalan. Baiklah, jika seseorang tidak dapat mengumpulkan energi roh di meridian mereka saat berkultivasi, Shen Biru merenung sejenak sebelum mengajukan pertanyaan. Kamu juga tidak tahu ini? Mendengar pertanyaan itu, bahkan lebih sederhana dari sebelumnya, Zhang Zuan menatap pihak lain dengan bingung, dengan santai menjelaskan. Aku punya 9 metode di sini yang dapat menyelesaikan masalah. Segera dia menyelesaikan penjelasannya. 9 metode? Mendengar bagaimana pemuda itu dengan santai melemparkan 9 metode padanya, wajah Shen Biru bengkok. Meskipun berpengetahuan luas, dia hanya menyadari 3 metode. Namun pihak lain mampu membuat daftar 9 dalam satu napas. Selain itu, ada beberapa campuran yang benar-benar asing baginya. Dia menemukan seluruh situasi tak terbayangkan. Lalu bagaimana jika seseorang tidak dapat memandu aliran energi roh ke meridian setelah menyerapnya ke dalam tubuh seseorang? Dengan paksa menekan keheranannya, dia bertanya sekali lagi. Itu juga sederhana. Aku punya 8 cara untuk menyelesaikannya. Zhang Zuan mulai menjelaskan. Pertama, sekian. Nah, tubuh langsing Shen Biru gemetar. Dia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk ini. Tetapi dia masih menemukan situasinya gila. Metode yang dibawanya luar biasa. Jika ini menyebar, itu akan menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi. Karena kamu tahu banyak metode, mengapa kamu tidak bisa membuat daftar satupun dari mereka selama ujian kualifikasi guru, dan sebaliknya malah mendapat nilai 0? Dengan paksa menekan keterkejutannya, Shen Biru bertanya. 2 pertanyaan yang baru saja ia ajukan adalah pertanyaan yang sama persis dengan yang tercantum dalam pemeriksaan kualifikasi guru sebelumnya. Karena dia mengetahui banyak solusi, mengapa dia tidak mengisinya? Belum lagi berakhir dengan 0. Baru sekarang Zhang Zuan menyadari. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari ujian kualifikasi guru. Karena itu adalah bagian dari ingatan dirinya sebelumnya. Meskipun dia menemukan pernyataan-pernyataan itu familiar, ia tidak dapat menentukan dengan tepat di mana dia melihatnya. Sama seperti dia bingung untuk jawabannya, hidangan yang dipesan sebelumnya ditempatkan di atas meja satu demi satu. Ayo makan dulu. Melihat penampilan hidangan dan menghirup aroma mereka, nafsu makan Zhang Zuan meningkat. Tidak dapat diganggu dengan hal-hal yang merepotkan ini. Dia mulai makan. Melihat bagaimana orang itu lebih senang melihat makanan lezat itu darinya, Shen Biru cemberut. Banyak orang telah mengundangnya keluar untuk makan, menggunakan segala macam alasan hanya untuk tinggal bersamanya lebih lama. Namun orang ini ada di sini hanya untuk makan. Sang Xiaoye, jangan marah lagi. Aku telah mengajukan permohonan untuk percobaan Will Enlightenment, dan akademi akan membawa Liu Yang untuk diperiksa besok. Zhang Zuan pasti akan dihukum berat.
Adapun orang gila itu, tetua Sang telah meminjamkan kamu hewan peliharaan kesayangannya. Ketika kamu bertemu dengannya besok, kamu pasti akan bisa memberi pelajaran yang tak terlupakan. Jadi, kamu harusnya malah senang. Ayo pergi, aku akan mentraktir kamu makan besar untuk menebus penderitaan yang kamu alami hari ini. Setelah itu, kita akan menemukan beberapa gadis dan hehehehehe. Xiaoye itu tuan muda ya guys. Dua pria muda berjalan di sepanjang trotoar akademi. Yang memimpin di depan memiliki wajah bengkak dan memar dengan mata panda yang jernih. Jelas terlihat bahwa dia telah berkelahi dengan seseorang dan dipukul di wajahnya. Orang yang mengikuti di belakangnya membungkukkan tubuhnya ke depan dan mengambil sikap patuh. Orang yang berbicara saat ini adalah yang terakhir. Ada singa raksasa mondar-mandir dengan bangga di belakang mereka berdua. Mengembangkan aura ganas itu menimbulkan tekanan besar dan ketakutan dalam satu sebelum seseorang bahkan bisa mendekatinya. Mereka adalah Sang Bin yang menciptakan masalah di ruang kelas pagi-pagi hanya untuk dipukuli oleh Yao Han, dan Cao Xiong yang sangat ingin membuat Zhang Zuan dalam masalah besar. Adapun singa di belakang mereka itu adalah hewan peliharaan kesayangan tetua Sang Chen, binatang buas tingkat 6, Sky Shattering Lion. Di dunia ini ada apoteker, pandai besi, dan banyak pekerjaan lainnya. Setiap pekerjaan adalah mulia dalam haknya sendiri dan dihormati oleh orang lain. Dari pekerjaan ini, tetua Sang Chen adalah penjinak binatang buas. Pekerjaan ini memungkinkan seseorang untuk menjinakkan binatang buas dan binatang roh dan mengendalikan mereka, mengubahnya menjadi bagian dari kecakapan pertarungan seseorang. Ini adalah pekerjaan hebat yang patut diperhatikan dibandingkan dengan yang lain. Sky Shattering Lion ini adalah binatang buas yang dilatih oleh tetua Sang Chen. Setelah dilakukan oleh Yao Han yang mengamuk, dia sadar bahwa dia tidak dapat menandingi dia dalam hal kekuatan. Jadi dia mendekati kakeknya untuk meminjam binatang peliharaannya untuk penggunaannya. Mendengar kata-kata menjilat itu, Sang Bin mengangguk ketika dia meludah dengan ekspresi agresif. Yao Han itu harus diberi pelajaran yang baik. Zhang Zuan juga. Tentu saja dengan singa penghancur langit ini, apa yang harus ditakuti oleh Sang Xiaoye? Cao Xiong terkekeh. Hehehehe. Binatang buas tingkat 6 setara dengan pakar fighter 6 dan bahkan mungkin sedikit melebihi mereka. Bahkan jika kepala pelayan yang mengamuk itu Yao Han tidak lemah, itu tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Sky Shattering Lion, bahkan dalam bentuk topnya. Tak perlu dikatakan dalam keadaannya saat ini. Sebelumnya, pada hari itu, dia dibungkus seperti mumi. Tidak lebih baik dari situasi Sang Xiaoye saat ini. Sky Shattering Lion adalah hewan peliharaan kakekku. Kamu juga sadar akan sifatnya yang liar, yang membuatnya sulit dijinakkan. Kakek mungkin telah menyerahkannya kepada aku, tetapi itu hanya akan bergerak ketika seseorang menyerang aku. Saat ini, aku masih belum bisa memesannya, maksudnya memerintahkannya ya guys. Melihat Lion Shattering Lion yang ganas dan perkasa di belakangnya, Sang Bin merasa sedikit tidak berdaya. Binatang buas mungkin kuat, tetapi mereka adalah bentuk kehidupan yang sangat bangga. Kecuali jika seseorang lebih kuat dari mereka atau memiliki pekerjaan penjinak binatang buas, tidak mungkin membuat mereka mendengarkan perintah seseorang dengan sukarela. Itu mungkin belum tentu begitu. Jika kami menghiburnya dengan alkohol dan makanan yang baik, itu mungkin hanya mendengarkan perintah kamu. Cao Xiong tersenyum. Semoga saja seperti itu. Di tengah jalan-jalan dan mengobrol mereka, sebuah kedai besar segera muncul di depan mereka. Di sini, papan nama yang megah terletak di belakang mereka saat mereka berjalan ke kedai minuman. Pavilion Hongtian. Waduh, berarti ini tempat yang sama ya. Si Zhang Zuan sama San Biru lagi makan ya guys. Waduh, perlu seru nih kayaknya nih. Dia si Sang Bin kan selalu ngundang, pengen ngajak makan bareng sama si San Biru ya, tapi San Biru selalu menolak ya. Gimana si Sang Bin bisa panas nih ngelihat berduaan nih si Zhang Zuan sama si San Biru lagi makan bareng. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Next kita akan lanjut lagi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way.